Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Baik, kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai hal-hal yang kita lakukan selepas kita sampai di masjid dan adab terbitnya matahari. Kemudian kita bahas di pertemuan yang lalu setelah kita melakukan sholat sunnah fajar, jangan lupa kita membaca doa, yaitu doa fajar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian jika kita mendengar adzan, maka hendaklah kita menjawab adzan tadi, lalu berdoa sholat 2 rakaat subuh bersama imam. Kemudian fa'idha faragta, jika kamu selesai melakukan sholat itu, fagul, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam. Al-Aliyyil A'lal Wahhab, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnah wal fadl was sana'il hasan. Ini salah ketik ini ya. Wal sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina wa, yang dibaca selepas sholat. Riwayatnya ini macam-macam dan ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, sebagian ada yang membacanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika daras salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Nah, ada yang membaca seperti itu. Ada juga yang sebelum membaca doa ini mengucapkan dulu istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim. Nah, boleh kita mengambil riwayat dari mana-mana. Siapa yang mau mendapatkan doa selepas sholat yang beli kitab Khulasatul Madad karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di situ juga sudah diatur secara rapi doa yang dibaca setelah sholat. Sekali lagi saya tidak akan menerjemahkan doa-doa ini karena kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah, bukan mau membahas doa ya. Jadi kalau mau mengetahui makna doa ini lebih baik nanti beli buku-buku yang sudah ada terjemahan. Karena kalau nanti saya terjemahkan doa-doa ini perlu waktu juga untuk menjelaskan sehingga kita nanti tidak menyelesaikan kitab Bidayatul Hidayah. Begitu juga doa yang jangan sampai kita ketinggalan adalah yang disebut oleh Imam Ghazali ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam. Kemudian wa adkhilna daras salam. Kemudian tabarakta yadal jalali wal wa syukrik wa husni ibadatik. Ini jangan sampai kita tinggalkan karena itu termasuk hadiah dari Rasulullah SAW untuk Mu'adz ibn Jabal.
Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersama Mu'adz ibn Jabal, lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Hai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Coba kita bayangkan berapa banyak manusia ingin meraih cinta Nabi Muhammad SAW dan berapa banyak manusia yang mengaku-ngaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi ini Mu'adz ibn Jabal, Rasul SAW yang mengatakan dia ini mencintainya. Nabi sendiri yang mengatakan, "Hai Mu'adz, aku mencintaimu." Bagaimana kalau kira-kira kita memimpikan Nabi Muhammad SAW, "Aku mencintaimu." Wah, kita mungkin akan terbang dari gembiranya ya. Ini Mu'adz ibn Jabal berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. "Hai Mu'adz, inni uhibbuk." Hai Mu'adz, aku mencintaimu. Nah, sunnahnya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai seseorang, disunnahkan kita mengungkapkan kepada orang tersebut, "Aku mencintaimu lillah." Mencintaimu karena Allah. Itu menginginkan orang itu berpisah yang satu dengan yang lain. Orang saling bermusuhan, itu kerjanya setan. Nah, untuk mematahkan setan, kadang-kadang kalau kita tidak mengungkapkan, orang itu bisa berprasangka yang tidak tentang kita. Kalau kita mencintai seseorang, disunahkan kita mengungkapkan seperti Rasulullah SAW mengungkapkan kepada Mu'adz, "Inni uhibbuk." Aku mencintaimu. Dan disunahkan kalau kita mencintai seseorang, memberikan hadiah. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah kepada Mu'adz ibn Jabal. "Inni uhibbuk." Hadiahnya, hadiah yang diberikan Nabi Muhammad untuk Mu'adz tentu bukan hadiah yang sembarangan. Hadiah yang mahal hadiah ini, karena pilihan hadiah Rasulullah SAW pasti hadiah yang bagus. Apa hadiah itu? "Iqra fi kulli dubri shalah." Ucapkan setiap kamu selesai salat, "Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa..." Mu'adz ibn Jabal. Makanya jangan sampai kita tinggalkan doa itu. "Tsumma ad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil wa hiya mimma 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ridwanullah 'alaiha." Lalu jangan lupa kau baca doa yang mencakup dan sempurna, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya yang dia cintai, Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan Nabi itu, "Allahumma inni as'aluka minal khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw i'tiqadin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin aw min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaitani min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada." Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Jangan tinggalkan doa ini, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kita memiliki kemudian summad'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Jangan pula kau tinggalkan atau berdoalah engkau dengan doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu waqul, ucapkan, "Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram la ilaha illa anta la ila ahadin min khalqika tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah." Ini doa-doa ini sebetulnya sudah terdapat di dalam apa yang dirangkum oleh para salaf pendahulu kita. Ada juga di Wirdul Latif doa-doa ini ya.
walaupun dengan kalimat yang mirip-mirip dengan ini, juga dengan kalimat yang mirip seperti yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini semua juga terdapat di kitab Khulasatul Madad. Kemudian summa gul salam. Lalu ucapkan apa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu wa la amliku naf'a ma arju wa asbahal amru kulluhu biyadi ghairi wa asbahtu murtahanan bi'amali fala fagira afgaru minni. Ini doanya Nabi Isa. Allahumma la tushmit bi ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني. Ini doa Nabi Isa. Ini juga mirip-mirip dengan apa yang tercakup di Wirdul Latif, mirip-mirip. Ada sedikit perbedaan, tapi secara global maknanya sama. Kalau kita baca Wirdul Latif setiap pagi, ya kita akan membaca doa-doa ini. Jelaskan lebih detail sehabis sholat subuh dan sehabis sholat maghrib. Jangan lupa sebelum membaca doa, setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, jangan lupa tinggalkan jangan tinggalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Jangan tinggalkan. Nah, siapa yang membaca Allah selepas salat maghrib, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia dari api neraka. Jangan juga tinggalkan ayat kursi setiap habis salat fardu. Jangan lupa jangan kelupaan ayat kursi ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat, siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu, maka tidak ada yang memisahkan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kehidupan ini. Jadi tinggal dia mati, langsung dia masuk surga. Masuk surga ini tinggal menunggu kematian saja. Artinya jaraknya dengan surga begitu dekat sekali. Lalu beberapa salaf kita seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia punya kebiasaan setiap habis sholat membaca surat Al-Insyirah atau Asy-Syarah, surat Alam Nasrah. Membaca Alam Nasrah karena mengharap kelapangan dada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga boleh mengamalkan, pegang dada kita sebelah kiri dengan tangan kanan, lalu baca Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai akhir surat. Nah, kemudian setelah itu jangan lupa membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lalu tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah qadir, tidak pakai yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini amalan para salaf kita. Lalu kemudian baca doa-doa yang tadi diajarkan oleh Imam Ghazali. Kita lanjutkan, tsummad'u bima badalaka minad da'awat al-masyhurat wahfadha mimma awradnahu fi kitabid da'awat min kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian bacalah doa-doa yang masyhur dan hafal doa itu yang kami tulis di dalam kitab atau bab doa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis secara detail sebetulnya doa-doa ini. Apa yang beliau sampaikan di kitab Bidayatul Hidayah hanya pokok-pokok saja. Siapa yang ingin mempelajari lebih lanjut, maka hendaklah dia membuka kitab Ihya Ulumuddin. Fala ila tulu'i syamsi muwazza'ah ala arba'a wadha'if. Dan hendaklah waktumu kau isi
antara selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari, kau bagi menjadi 4 bagian. Wadhifah fid da'awat, wadhifah fil adhkar, wat tasbihat, wa tukarriruha fi subhah, wa wadhifah fi qiraatil Qur'an, wa wadhifah fit tafakkur. Pertama, kau bagi waktu antara setelah subuh sampai terbitnya matahari, waktu bagimu untuk berdoa, untuk berzikir dan bertasbih yang kau ulang-ulang menggunakan subhah, menggunakan tasbih, artinya menggunakan alat hitung. Kemudian engkau juga memiliki waktu untuk membaca Al-Quran dan memiliki waktu untuk bertafakur, yaitu fatafakkar fi dzunubik wa khatayaka wa taksirika fi ibadati maulaka wa ta'arrudika li'iqabatil alim wa sakhatihil azim. Engkau bertafakur tentang dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, kekurangan-kekuranganmu di dalam beribadah kepada Tuhan dan dalam perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan dirimu ini jatuh ke dalam ancamannya besar. Nah, ini 4 hal yang harus kamu lakukan antara kamu selesai menyelesaikan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dan kalau kita membaca zikir-zikir para salaf kita, 4 hal ini bisa kita dapat. Di dalam zikir salaf kita ini ada doa, ada tasbih yang diulang-ulang, ada juga begitu juga ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang terangkum di situ, dan di dalamnya juga ada tafakur. Kalau kita mau benar-benar menyelami, maka jangan tinggalkan zikir para salaf kita. Biasa yang dibaca di Khulasatul Madad itu Wirdul Latif, membaca Yasin, kemudian membaca Wirdus Sakran dan Hizib Nawawi, dan ditutup dengan Hasbunallah 70 kali, kemudian sekali. Nah, kalau kita jalankan itu, maka kita akan mengisi waktu kita dengan hal-hal yang seperti diajarkan oleh Imam Ghazali. Nah, insya Allah kita lanjutkan sisanya di pertemuan yang akan datang, zikir-zikir yang akan diajarkan oleh Imam Ghazali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin wal